Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Suciati, NIM 1322090 dari Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menyampaikan materi dasar ontologi yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Sebenarnya apa sih ontologi itu? Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno berasal dari Yunani. Menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu on atau ontos yang berarti ada dan logos yang artinya ilmu. Jadi, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang yang ada. Adapun menurut istilah adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada yang merupakan ultimate reality baik yang berbentuk jasmani konkret maupun rohani abstrak. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dari ontologi. Beberapa karakteristik dari ontologi seperti diungkapkan oleh Loren Bagus. Yang pertama, ontologi adalah kajian tentang arti ada dan berada, tentang ciri-ciri yang ada dalam dirinya sendiri menurut bentuknya yang paling abstrak. Yang kedua, ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tata dan struktur dalam arti seluas mungkin dengan menggunakan kategori-kategori seperti ada atau menjadi, aktualitas atau potensialitas, nyata atau penampakan, esensi atau eksistensi, kesempurnaan, ruang dan waktu, perubahan dan sebagainya. Yang ketiga, ontologi adalah cabang filsafat yang mencoba melukiskan hakikat terakhir yang ada, yaitu yang satu, yang absolut, bentuk abadi, sempurna, dan keberadaan segala sesuatu yang mutlak bergantung kepadanya. Yang keempat, cabang filsafat yang mempelajari tentang status realitas, apakah nyata atau semu, apakah pikiran itu nyata, dan sebagainya. Setelah membahas tentang karakteristik, selanjutnya kita membahas tentang aliran-aliran yang ada pada ontologi. 1. Yaitu monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu adalah salah satu saja. Tidak mungkin dua, haruslah satu hakikat saja yang sebagai sumber asal, baik yang asal berupa materi ataupun berupa rohani. Kedua, ada paham paralelisme atau dualisme. Paham ini merupakan kebalikan dari paham monoisme. Jika paham monoisme menyatakan bahwa hakikat yang ada itu ada satu, maka paham paralelisme atau dualisme menyatakan bahwa hakikat yang ada itu ada dua. Aliran ini juga berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Benda dan roh bukan muncul dari benda, sama-sama hakikat. Contoh yang paling nyata ialah dalam diri manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang pluralisme yang merupakan paham aliran ketiga. Paham ini berpendapat bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme ini bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Pluralisme dalam Dictionary of Philosophy and Religion dikatakan sebagai paham kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. Yang keempat, ada paham naturalisme. Paham ini menolak yang ada, yang supranatural, menolak yang mental, dan menolak universal platonik. Sejak tahun 1960, sebagaimana disebutkan oleh Noam Muhajir, banyak karya ontologi dipengaruhi oleh filsuf naturalis Willard Van Orman Quine, lalu William R. Dennis, seorang penganut paham naturalisme. Dewasa ini mengatakan, naturalisme modern ketika berpendirian bahwa apa yang dinamakan kenyataan pasti bersifat kealaman. Berpendapat bahwa kategori pokok untuk memberikan keterangan mengenai kenyataan ialah kejadian. Selanjutnya, paham yang kelima adalah paham materialisme. Menurut aliran ini, yang terdalam adalah materi. Seorang naturalisme mendasarkan ajarannya pada pengertian alam, berusaha melampaui alam, dan berpijak pada macam substansi yang terdalam dinamakan materi. Sebelum berkembangnya fisika modern dengan hasil penyelidikannya yang menunjukkan bahwa substansi Renix yang keras, bulat, serta tidak tertembus yaitu atom, ternyata masih dapat dipecahkan lebih lanjut sebagai substansi. Semacam itulah yang dipandang sebagai materi.
Kaum materialisme pada zaman lampau memandang alam semesta tersusun dari zat-zat teknik yang terdalam tersebut dan memandang alam semesta dapat diterangkan berdasarkan hukum-hukum dinamika. Berangkat dari pemahaman itu, kaum materialitas dewasa ini menangani rumus yang paling mengejutkan di dalam fisika, yaitu E sama dengan mc2 yang menggambarkan bahwa tenaga E kedudukannya dapat saling dipertukarkan dengan m atau massa. Selanjutnya, paham yang keenam adalah paham idealisme. Paham idealisme atau disebut juga aliran spiritualisme sebagai lawan dari aliran materialisme adalah salah satu aliran yang berpandangan bahwa hakikat kenyataannya yang beraneka ragam itu berasal dari roh atau sukma atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak terbentuk dan menempati ruang. Materi atau zat itu hanyalah suatu jenis dari penjelmaan rohani. Secara umum dapat dikatakan ada dua macam kaum dari idealis, yaitu kaum spiritualis dan kaum dualis. Selanjutnya, paham yang ketujuh adalah paham agnostisisme. Paham agnostisisme adalah suatu pandangan filosofis bahwa suatu nilai kebenaran, suatu klaim tertentu yang pada umumnya berkaitan dengan teologi, metafisika, keberadaan Tuhan, dewa, dan lainnya yang tidak dapat diketahui dengan akal pikiran manusia yang terbatas. Seorang agnostik mengatakan bahwa tidak mungkin untuk dapat mengetahui secara definitif pengetahuan yang mutlak, atau dapat dikatakan juga bahwa walaupun perasaan secara subjektif dimungkinkan, namun secara objektif pada dasarnya mereka tidak memiliki informasi yang dapat diverifikasi. Dalam kedua hal ini, maka agnostisisme mengandung unsur skeptis. Agnostisisme berasal dari perkataan Yunani gnostein atau tahu dan a tidak. Arti harfiahnya seseorang yang tidak mengetahui. Namun, agnostisisme sendiri tidak sinonim dengan ateisme. Yang kedelapan ada paham hilomporisme. Paham hilomporisme diketengahkan oleh Aristoteles dalam bukunya The Enigma. Dalam tafsiran-tafsiran para ahli selanjutnya dipahami dengan upaya mencari alternatif bukan dualisme, tetapi menampilkan aspek materialisme dari metal. Selanjutnya, paham yang terakhir adalah paham nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yaitu nihil atau nothing yang artinya tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Doktrin tentang nihilisme telah ada sejak zaman Yunani kuno oleh Gorgias 360-483 yang memberikan 3 proposi tentang realitas. Yang pertama, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui sebab penginderaan itu tidak dapat dipercaya. Penginderaan adalah suatu ilusi. Yang kedua, tidak ada sesuatu yang eksis, realitas itu sebenarnya tidak ada. Yang ketiga, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahu kepada orang lain. Tokoh sentralnya adalah Friedrich 1844-1900 Masehi dengan teori monumentalnya dalam dunia Kristiani, Tuhan sudah mati. Selanjutnya kita akan bahas tentang kesimpulan dari pembahasan dari ontologi sendiri. Ontologi adalah bagian dari bidang filsafat yang mencoba mencari hakikat sesuatu. Sebuah ontologi memberikan pengertian untuk penjelasan secara eksplisit dari konsep terhadap representasi pengetahuan pada sebuah knowledge base. Sebuah ontologi juga dapat diartikan sebuah struktur hierarki dari istilah untuk menjelaskan sebuah domain yang dapat digunakan sebagai landasan untuk sebuah knowledge base. Dengan demikian, ontologi merupakan suatu teori tentang makna dari suatu objek serta relasi objek tersebut yang mungkin terjadi pada suatu domain pengetahuan. Ringkasnya, pada tinjauan filsafat, ontologi adalah studi tentang suatu yang ada. Di samping itu, terdapat pula aspek-aspek pembahasan ontologi yang sangat nyata, yaitu kejadian. Sebagaimana dinyatakan oleh William R. Dennis, seorang penganut paham naturalisme kontemporer yang menyebutkan bahwa kategori untuk memberikan keterangan mengenai kenyataan ialah kejadian. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau yang menyinggung. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.